luar biasa baik. Voice of Pentecost kali ini akan membahas tentang warisan rohani. Kita saat ini sedang ada dalam masa yang menggairahkan dengan dibangkitkannya generasi Yeremia, di mana anak-anak muda sedang dipakai Tuhan secara luar biasa. Namun, untuk mereka bisa bergerak sesuai dengan tujuan Tuhan, maka bagian kita sebagai orang tua adalah mempersiapkan warisan bagi mereka. Amsal 13 ayat 22a menyatakan, orang baik meninggalkan warisan bagi anak cucunya. Ayat ini mengajarkan bahwa harus ada warisan yang diberikan bagi anak cucu. Yang dimaksud tentu bukan warisan harta kekayaan, tetapi warisan nilai-nilai kehidupan yang membentuk dan mengajar anak-anak untuk hidup benar di hadapan Tuhan. Kenapa kita sebagai orang tua harus meninggalkan warisan rohani? Warisan menjadi penting karena kita sedang memberikan dasar berpijak yang kuat untuk mereka meneruskan apa yang sudah dibangun sebelumnya, sehingga mereka tidak perlu memulai dari nol. Justru dengan warisan yang kita berikan kepada mereka akan membuat generasi Yeremia akan bergerak lebih cepat, membangun lebih banyak dengan dampak yang jauh lebih besar. Warisan rohani yang seharusnya didapat oleh seorang anak adalah yang pertama, keteladanan. Dalam hal ini, keteladanan dalam beribadah dan melayani Tuhan. Mari kita lihat kehidupan Samuel. Sejak kecil Samuel sudah berada dalam lingkungan bait Allah dan terbiasa mengenakan jubah dan baju efod dari kain lenan yang dibuatkan ibunya. 1 Samuel 2 ayat 19 mencatat, setiap tahun secara rutin ibunya memberikan jubah imam kepada anaknya. Ini adalah gambaran kesetiaan dan kesungguhan dari seorang ibu yang menginginkan anaknya tumbuh menjadi seorang pelayan Tuhan. Hasilnya adalah Tuhan justru memilih Samuel menjadi imam dibandingkan dengan kedua anak imam Eli sendiri yang hidup dalam dosa. 1 Samuel 2 ayat 26 mencatat bahwa Samuel yang muda itu semakin besar dan semakin disukai, baik di hadapan Tuhan maupun di hadapan manusia. Samuel mendapat pijakan untuk langkah awalnya sebagai seorang imam melalui kesetiaan ibunya. Sedangkan Hofni dan Pinehas kehilangan pijakan itu dikarenakan sikap ayahnya yang hanya mempedulikan jabatan dan fasilitas sebagai imam serta menghormati anak-anaknya lebih daripada menghormati Tuhan. Orang tua yang tekun berdoa, tekun membaca Alkitab, dan setia melayani Tuhan menjadi contoh yang akan ditiru oleh anak-anaknya. Menjadi teladan adalah inti dari menolong anak-anak untuk berkembang secara rohani. Anak-anak mengamati kita ketika kita sama sekali tidak menyadarinya, merekam dalam pikiran dan hati mereka setiap rinci dari sikap dan tindakan kita. Seringkali, teladan dalam hal beribadah jauh lebih efektif dibandingkan dengan perintah untuk beribadah. Orang tua harus hidup dalam kebenaran dan iman untuk bisa mewariskan hal-hal rohani kepada anak-anaknya. Orang tua jangan hanya menyuruh anak berdoa dan membaca Alkitab setiap hari, tapi jadilah teladan dalam berdoa dan membaca Alkitab setiap hari. Pentingnya kita sebagai orang tua untuk kita memperkenalkan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat sedini mungkin kepada anak-anak kita. Sehingga sebagaimana kita menerima keselamatan, demikian juga anak-anak kita diharapkan akan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Yang kedua, ketaatan. Ketaatan kepada Tuhan dan tidak berkompromi dengan dosa dan kecemaran, atau yang disebut hidup yang berintegritas. Sebelum anak-anak belajar menanggapi suara Allah, mereka pertama-tama harus belajar menanggapi suara orang tua mereka. Tuhan mengajar umat Israel melalui Yeremia dengan sebuah contoh dari kehidupan kaum orang Rekhab, dan kaum orang Rekhab menolak anggur pemberian Yeremia karena setia kepada perintah Yonadab bin Rekhab, bapa leluhur mereka, yang memerintahkan untuk tidak minum anggur sampai selama-lamanya. Dan Tuhan memberikan janjinya bahwa keturunan Yonadab bin Rekhab tidak akan terputus melayani Tuhan sepanjang masa. Teladan kekudusan ini haruslah bisa dicontoh oleh seorang anak dari orang tuanya. Di tengah dunia yang semakin rusak dan menuju kepada kehancurannya, umat Tuhan harus bisa memisahkan dirinya dari kedagingan dan perbuatan cemar. Perenungan firman yang teratur, pembacaan buku-buku rohani yang berkualitas, kehidupan doa, pujian, dan penyembahan yang berkesinambungan adalah syarat untuk mendapatkan kehidupan rohani yang semakin kuat dan semakin dewasa. 3. Kasih. Yaitu kasih mula-mula, kasih yang mendalam kepada Kristus. Kasih adalah dasar dari kehidupan orang percaya. Tuhan Yesus memberikan perintah agung, yaitu mengasihi Allah dan sesama sebagai hukum yang terutama.
Orang tua yang mengasihi Tuhan harus dapat mempraktekkan kasih itu di tengah-tengah keluarganya. Seorang ayah yang mengasihi istrinya dan seorang ibu yang menghormati suaminya menjadikan seorang anak hidup dalam kasih dan memudahkannya mengenal kasih Bapa di dalam Yesus Kristus. Kasih akan membentuk pribadi yang bertumbuh baik dan membawa mereka mengenal Allah yang adalah kasih itu sendiri. Ketika anak dipenuhi oleh kasih, maka anak akan memiliki rasa aman yang sangat dibutuhkan untuk mereka bisa mengembangkan potensinya secara penuh. Hasilnya akan memunculkan generasi unggul yang akan mentransformasi bangsa Indonesia melalui karakter, pengetahuan, dan kemampuan yang mereka miliki. Untuk anak-anak muda, ayo kita perhatikan dengan sungguh-sungguh apa yang sedang ditanamkan oleh otoritas di atas kita di dalam kehidupan kita. Ada orang tua yang memberikan arahan kepada kita. Ada gembala yang mengajarkan kehidupan doa, pujian, dan penyembahan. Ada mentor, guru rohani. Mereka semua adalah orang-orang yang Tuhan kirim dalam kehidupan kita untuk menuntun kita masuk dalam rencana Allah yang luar biasa. Biarlah generasi Yeremia yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa, akan muncul dengan warisan rohani dari pendahulunya. Untuk penjelasan lengkapnya dari tim teologi kami, silakan klik link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Boleh kasih kemuliaan buat Tuhan Yesus. Sama-sama nyanyikan. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Sekali lagi dengan iman, katakan. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Biarlah ini menjadi pengakuan kami, Tuhan. Di hadapan-Mu kami nyatakan sama-sama. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu.
Kami ada sampai saat ini semua karena kemurahan-Mu Tuhan. Jadikanlah hidup kami berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Sama-sama sekali katakan, aku ada. Yes, Tuhan. Dengan iman-Mu nyatakan, dengan bersyukur nyanyikan, terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Saya undang untuk bangkit berdiri dalam hadirat Tuhan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Terima kasih. Kami mengucap syukur Tuhan buat kesempatan yang Tuhan berikan kepada setiap kami pada sore malam hari kami bisa hadir di tempat ini. Semua karena anugerah Tuhan. Kalau kami hari ini hadir itu bukan karena kami yang berhasil mencari Tuhan. Tapi karena Tuhanlah yang berhasil menemukan setiap kami. Hari ini Tuhan kami meresponi kasih-Mu yang selalu Kau berikan kepada setiap kami. Untuk mendengar Engkau berbicara melalui kebenaran firman. Kami buka hati kami Tuhan, apa yang Tuhan ingin sampaikan, kami berdoa supaya itu benar-benar bisa tersampaikan dalam hati kami dan benih kebenaran firman Tuhan tidak akan kembali dengan sia-sia, tapi akan terus tertanam, berakar, bertumbuh dan berbuah untuk kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang adalah juru selamat kami hidup, kami bisa berdoa dan juga mengucap syukur kepada-Mu. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Saudara sekalian. Shalom semuanya. Oke, senang sekali hari ini bisa berada di sini lagi by the way. Ini ketiga kali saya kesini, sebelum masa pandemi ya. Jadi ini yang ketiga kali dan senang bisa ada di tengah-tengah saudara. Saya mau memperkenalkan singkat saja, kalau kata orang di luar sana, buat orang yang di luar sana yang mungkin bukan orang Kristen, mereka juga suka percaya hal ini, bahwa tak kenal maka tak sayang. Tapi kita sebagai orang percaya meskipun gak kenal harus tetap sayang ya. Ya jadi, tapi supaya Abdol juga, saya pun mau memperkenalkan diri saya, nama saya Riko Karangetang. Aslinya orang Sangir, kalau di sini ada orang Sangir. Sangir itu Sulawesi Utara, dari Manado naik kapal lagi semalam. Ini jelas nih saya sampaikan nih. Ya, dekat Filipina lah. Ya, tapi saya lahir di Jakarta. Dan saat ini Tuhan percayakan untuk mengembalakan di salah satu gereja di Jakarta Selatan. Nama gerejanya Muda. Ya, singkatan dari menjadi utuh dan asli. Ya, kalau mungkin saudara familiar dengan hamba Tuhan yang 3 tahun yang lalu baru dipanggil Tuhan, almarhum Pastor Raditya Olowan. Nah, saya bersama dengan beliau melayani, mengembalakan, dan ini tahun ke-8 kami mengembalakan. Dan saat ini setelah beliau pergi, saya bersama dengan istri beliau dan juga salah satu pastor juga di gereja kami mengembalakan, melanjutkan apa yang Tuhan percayakan di gereja kami.
Jadi muda itu bukan sekedar usia saudara. Jadi saudara bisa kapan-kapan main ke muda ya. Karena muda ini bicara tentang pesan Tuhan yaitu tentang menjadi utuh dan asli. Dan hari ini saya diberikan tema seperti yang saudara tahu bahwa di gereja ini saudara lagi membahas tentang konsisten dan saudara di bulan ini khususnya ya akan belajar tentang pengharapan dan juga tentang kasih. Dan saya mau sharing mungkin ya, tadi saya bicara dengan Ibu Gembala tadi tentang almarhum Pastor Raditya Oloan ya, karena mungkin beberapa saudara pernah bertemu dengan beliau dan juga mungkin pernah melihat kisahnya di YouTube, di sosial media mungkin. Dan saya juga kalau bicara tentang konsisten, saya melihat dari kehidupan beliau tentang konsisten dalam melayani Tuhan. Ya, kita tahu bahwa Tuhan memanggil dia dari tahun 2007 sampai pada akhirnya Tuhan percayakan untuk mengembalakan bersama-sama dan banyak hal yang terjadi dalam kehidupannya dia. Bahkan kalau saudara tahu ya, dia nggak selalu mudah dalam melayani. Ya, kita itu di gereja itu selalu punya tantangan ya. Ya, selalu punya kegelisahan dalam melayani. Tapi saya melihat dari beliau, ini orang yang luar biasa konsisten dalam Tuhan. Dia punya prinsip kayak gini, kita mendingan turunin standar hidup, jangan standar iman. Terkadang kita sebagai anak Tuhan suka kompromi ya. Kita rela turunkan standar iman demi standar hidup. Gengsinya tinggi tuh. Nah dia benar-benar meyakini bahwa standar iman itu jangan sampai kita turunkan. Tetapi standar hidup bisa kita turunkan. Ya mungkin dulu makan yang mewah, ya sekarang mungkin turun kualitas makanannya. Tapi standar imannya jangan. Jangan kecewa sama Tuhan, tetap percaya kepada Tuhan. Saya pada akhirnya dia menyelesaikan hidupnya di dunia ini, ya dia pun tetap meyakini bahwa Tuhan baik. Ada satu video yang sangat terkenal waktu itu dia lagi Zoom. Dan dia bilang begini, gue lagi cek tes COVID. Dan gue gak tahu nih kalau misalnya gue kedapatan positif dan pada akhirnya Tuhan panggil aku pulang, gue percaya anak istriku itu Tuhan yang tanggung. Tuhan yang jaga, Tuhan yang pelihara. Dan apa yang terjadi? Benar saudara. Ya Radit dan Joanna mereka punya 4 orang anak. Dan anak yang terakhir dari mereka itu namanya Ziona punya kebutuhan khusus. Dia menjadi salah satu anak yang punya sakit yang hanya dimiliki oleh segelintir orang. Bahkan ada beberapa hal dalam penyakit dari Ziona itu yang cuma dimiliki oleh Ziona. Ya bahkan dikatakan bahwa umurnya nggak lama, nggak nyampe 2 bulan. Dan kemarin kita baru merayakan 7 tahun. Dan setelah kepergian almarhum, Ziona yang gak bisa jalan, Tuhan pulihkan, Tuhan lakukan mujizat dalam kehidupan Ziona, dan Ziona bisa jalan. Iya, bukan itu saja. Seperti yang tadi aku bilang ya, waktu Radit percaya dia tetap konsisten dalam Tuhan, dalam situasi yang gak mudah dia katakan bahwa Tuhan akan pelihara keluargaku. Benar juga saudara. Semua biaya sekolah sampai kuliah anaknya sudah ada yang tanggung. Bahkan ada yang asuransikan. Bukan itu saja. Ada satu berita juga yang saya senang bicarakan ini. Ada orang juga memberkati Joanna dan keluarga dikasih rumah yang sangat mewah di Dharma Wangsa, Jakarta Selatan. Saudara, setia dalam Tuhan gak mungkin sia-sia. Kita menyembah Tuhan yang hidup. Kalau hari ini saudara lagi mengalami situasi yang gak mudah, bukan berarti Tuhan gak ada. Ekspektasi kita mungkin yang salah. Makanya hari kita mau sama-sama belajar tentang 3 hal ini, yaitu iman, pengharapan, kasih. Saya boleh minta tampilkan di layar. Nah bicara tentang iman, pengharapan, kasih ini sebenarnya satu kesatuan. Kita nggak bisa pisahkan atau kita nggak bisa jadikan iman melawan kasih, pengharapan melawan kasih, tidak. Karena 3 hal ini muncul di 1 Korintus 13 ayat 13. Dan terkadang kita lebih fokus sama, oh ya kasih lebih besar, berarti iman pengharapan nggak penting. Padahal konteksnya itu nggak demikian. Makanya hari ini saya akan bahas ada 3 hal. Yang pertama, bagaimana firman Tuhan disampaikan melalui Paulus kepada jemaat Korintus. Dan juga bagaimana firman Tuhan disampaikan kepada jemaat Efesus melalui Rasul Yohanes. Dan juga bagaimana Yesus menyampaikan firman Tuhan bicara tentang ketiga hal ini. Saudara siap belajar? Sama-sama kita mau didik oleh firman Tuhan. Nah mari kita lihat dari 1 Korintus 13 ayat 13. Dikatakan begini, demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu apa? Iman, pengharapan, dan juga kasih. Dan yang paling besar diantaranya ialah kasih. Nah latar belakang dari firman Tuhan ini adalah begini saudara. Kalau saudara baca di pasal yang ke-12, 13, dan 14, ini bicara tentang karunia. Karunia roh, karunia dari Tuhan yang diberikan kepada jemaat Korintus. Itu kenapa Paulus mengingatkan kepada jemaat Korintus bahwa
Iman, pengharapan, dan kasih ini yang kekal, yang akan selalu ada. Dan di garis bawah begini, yang paling besar di antaranya ialah kasih. Bukan berarti, perhatikan baik, bukan berarti iman gak penting, bukan berarti pengharapan gak penting, tapi kita lihat konteks dari kenapa ayat ini muncul, ini yang mau sama-sama kita pelajari. Ya, nah kita lihat di ayat yang pertama. Jadi saudara bisa baca di pasal yang ke-12 dan juga 14, karena ini punya keterkaitan satu dengan yang lain. Supaya kita waktu membaca Alkitab sesuai dengan konteksnya. Betul saudara ya? Nah di ayat yang pertama, next slide, dibilang begini. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan cana yang gemerincing. Artinya begini, kita bisa punya karunia berbahasa begitu banyak, tapi ternyata kita bisa melakukan itu tanpa kasih. Oke? Tindakan yang mungkin orang lihat ini orang rohani sekali, tapi ternyata bisa jadi yang kita lakukan itu tidak ada kasih di dalamnya. Ayat yang kedua. Next slide. Sekalipun aku apa? Mempunyai karunia untuk bernubuat. Apa sih bernubuat? Ya, kalau mungkin di sini saudara ada yang diberikan karunia nubuat, ini bicara tentang Tuhan percayakan, Tuhan karuniakan kepada kita pesan dari Tuhan untuk kita sampaikan kepada orang lain. Oh, saya lihat Tuhan akan kasih dalam 3 bulan ke depan ada seseorang mungkin ya buat anak-anak muda ya. Ya seorang yang kamu nantikan ya. Atau kamu akan dapat pekerjaan. Itu nubuatan. Kita menyampaikan pesan yang Tuhan sampaikan, kita dapat penglihatan, kita dapat pendengaran secara audible mungkin. Dan kita sampaikan kepada orang, itu nubuatan. Di mana waktu kita bernubuat, kita membangun pengharapan kepada orang. Jadi orang tiba-tiba langsung kayak yang dulunya mungkin drop dalam Tuhan, ya sempat kecewa sama Tuhan, tapi ada orang yang mendatangi dia dan dia bernubuat dalam kehidupannya dia, tiba-tiba dia punya pengharapan kepada Tuhan. Ya, saya lanjutkan. Dan aku mengetahui segala rahasia. Luar biasa ya, mengetahui segala rahasia saudara. Makanya lagunya Ari Lasso, Misteri Ilahi gak berlaku di sini. Karena gak jadi misteri lagi, kenapa? Dia tahu segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, pintar banget. Ya mungkin dia bisa jadi doktor teologi lah. Dia tahu semua, dia punya pengetahuan yang luar biasa. Dan sekalipun aku memiliki iman, kalau tadi bisa membangkitkan pengharapan dalam kehidupan seorang dalam Tuhan. Ini pun begini, dikatakan begini, sekalipun aku memiliki iman yang sempurna. Untuk apa? Memindahkan gunung. Gunung di sini jelas bukan Gunung Putri, saudara. Ya, tapi ini penggambaran bahwa biji sesawi, iman sebiji sesawi aja bisa pindahkan gunung, bisa melakukan mujizat begitu luar biasa. Dan dikatakan begini, sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung. Tapi perhatikan kalimat selanjutnya. Tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Sekali lagi, bukan berarti iman pengharapan gak penting. Tetapi iman pengharapan dan kasih ini harus berjalan berbarengan. Karena orang bisa membangun iman seseorang, orang bisa membangun pengharapan kepada diri seseorang, kepada Tuhan, tapi dia bisa melakukannya tanpa kasih di dalamnya. Ayat yang ketiga, dibilang begini. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku. Ini orang yang rajin bakti sosial, saudara. Ya baksos. Wah rajin banget ya. Dia bisa membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku. Rajin banget. Ya, ini biasanya disukai banyak orang. Ya, karena suka sharing, suka berbagi. Bahkan gini, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar. Luar biasa gak sih? Dalam kacamata kita, apa yang kita lihat dengan orang seperti ini? Lu punya kasih sih, lu luar biasa sih. Tapi apa yang Alkitab katakan? Tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Artinya begini, banyak orang berbagi sesuatu tapi untuk pencitraan. Orang-orang yang dijadikan apa ya, tempat dia berbagi, dijadikan objek untuk pencitraan dirinya. Di sini nggak ada. Amin. Ya nggak ada yang ngaku maksudnya ya. Nggak. Kalau sudah perhatikan di luar sana ada orang-orang yang habis bakti sosial, selfie kayak fokusnya apa? Ke dirinya yang terlihat. Ternyata saudara perhatikan baik. Ini yang sering saya bilang, yang tampaknya good belum tentu God. Makanya jangan terkecoh saudara, yang besar yang tenar belum tentu benar. Ya. Nah, kita lihat ayat yang ke-8-nya. Next slide. Saudara masih aman, saudara? Aman ya?
Ayat yang ke-8 bilang gini, kasih nggak berkesudahan. Nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Perhatikan baik-baik, bukan berarti nubuat itu salah, bukan berarti bahasa roh nggak penting, bukan berarti pengetahuan itu nggak penting. Semuanya penting. Tapi yang digaris bawahi oleh Paulus kepada jemaat Korintus dibilang begini, kasih itu nggak berhenti, nggak berkesudahan. Kenapa? Perhatikan baik-baik. Karena nubuat, bahasa roh, pengetahuan, segala mujizat itu dikaruniakan, diberikan. Namanya dikaruniakan dan diberikan itu bergantung kepada sang pemberi. Sang yang mengaruniakan. Itu kenapa semuanya bisa berhenti gak? Bisa. Tetapi dikatakan begini, kasih gak berkesudahan. Kenapa? Allah adalah kasih. Itu kenapa Paulus mengingatkan kepada jemaat Korintus. Di mana mereka saat itu lagi terbuai terhadap apa? Persona-persona pelayanan saat itu. Yang begini, yang tampaknya glowing secara rohani. Tapi ternyata gak growing. Tuhan mengingatkan kepada jemaat Korintus melalui Paulus. Iman, pengharapan. Jangan lupa, kasih. Kau bisa bangun iman kepada seseorang, kau bisa bangun pengharapan kepada seseorang. Tapi jangan lupa kasih. Amin. Nah ini apa yang Paulus sampaikan kepada jemaat Korintus. Makanya perhatikan statement ini. Karunia rohani tanpa kasih hanyalah ego pribadi yang mengatasnamakan Tuhan untuk kepentingan pribadinya. Supaya apa? Orang lihat dia. Orang melihat apa yang dia lakukan, bukan apa yang Tuhan lakukan. Tuhan harusnya lebih besar daripada kita sebagai perpanjangan tangan Tuhan. It's not about us, semua tentang Tuhan. Amin. Nah ini kita bisa lihat. Nah kenapa kasih Paulus menggambarkan lebih besar, next slide. Karena begini, bicara tentang iman, ini bicara faktor Tuhan dan kita. Ingat ya, iman itu pemberian. Iman itu dikaruniakan. Makanya kalau kita lagi gak beriman, datang sama Tuhan, Tuhan berikan aku iman. Dan iman datang karena dua hal. Keintiman, karena itu iman diberikan. Keintiman dan juga yang kedua, iman itu muncul karena pendengaran akan firman. Jadi iman datang dari firman dan juga keintiman. Munculnya dari situ. Yaitu punya dua faktor, karena Tuhan dan kita. Pengharapan bicara tentang juga sama apa? Tuhan juga dan kita. Ya, tapi kasih kenapa berbeda? Karena kasih bukan hanya bicara tentang Tuhan dan kita, tapi juga dengan sesama. Ini konsisten kalau saudara baca Alkitab dari awal sampai akhir. Bahkan dalam Yohanes 15 ayat 16 berkata gini, bukan kamu yang pilih aku, kata Tuhan, tapi aku yang pilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap konsisten. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Kalau saudara baca Yohanes 15, itu sebenarnya konteksnya bicara tentang kasih. Dari awal Tuhan bilang, akulah pokok anggur yang benar. Ada 3 perikop tuh di situ. Tapi secara menyeluruh itu bicara tentang kasih. Akulah pokok anggur yang benar, di luar aku kamu gak bisa berbuat apa-apa. Terus muncul ayat yang ke-16. Bukan kamu yang pilih aku, tapi aku yang memilih kamu. Dan aku, perhatikan baik-baik, telah menetapkan kamu supaya apa? Kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap konsisten. Bagian C-nya dia bilang gini, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa di dalam namaku diberikannya kepadamu. Nah bagian C-nya kita sering salah tafsir. Kita pikir karena bagian C-nya bilang, oh kita bisa minta apa saja kepada apa, kita minta seenaknya. Tapi sebenarnya begini, kalau kita bicara konteks, kenapa kalimat itu muncul? Apa saja kau minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Itu ternyata konteksnya begini, apapun yang kamu minta untuk kamu pergi dan menghasilkan buah, Tuhan pasti berikan. Apapun yang kita minta kepada Bapa, kalau kita mau berbuah, kalau kita mengasihi, gak mungkin Tuhan gak kasih. Masalahnya musuh dalam mengasihi itu bukan ketidakmampuan, tapi kebebalan. Kenapa? Kita andalkan kekuatan kita. Emang boleh. Gak bisa kita sendirian. Manusia gak bisa memproduksi kasih, saudara. Itu kenapa Tuhan ada bersama dengan kita. Karena Tuhanlah yang memampukan kita. Maka Tuhan bilang, akulah pokok anggur, kamulah rantingnya, di luar aku kamu gak bisa berbuat apa-apa.
Makanya hari ini kalau kita kumpul saudara, itu semua kan anugerah Tuhan. Kita sedang gak baik-baik saja, betul? Di luar sana, saudara, ada begitu banyak tantangan yang kita hadapi. Sebagai orang percaya, makanya kita bukan sekedar mau diberkati, tapi juga mau dibenahi. Apalagi tinggal di Bekasi. Saya by the way tinggal di Bekasi saudara dulu ya, sekarang udah pindah ke Sudirman. Saya senang di Bekasi, apalagi di Bekasi itu kalau naik motor tuh luar biasa saudara. Saya di Taman Wisma Asri yang agak Bekasi, di Bekasi Utara. Di Kali Abang, itu saudara kalau saudara lihat ya, wah itu saya kaget kalau naik motor, itu orang naik motor itu kepalanya SNI semua saudara. Nggak pakai helm. Tahu SNI saudara ya, kalau helm itu ada standar nasional itulah pokoknya lah yang di kepala itu. Mereka nggak pakai, ini kepalanya SNI kali ya. Itu pun memunculkan apa? Ujian dari Tuhan ya, untuk apa? Menguji hati kita, emosi enggak sih ya, saudara ya? Ya kita kan dulu waktu bertobat, tapi ternyata masih punya apa? Amarah. Ada goncangan itu untuk menunjukkan kondisi hati kita. Disenggol langsung marah enggak sih? Makanya di Bekasi dan Jakarta punya berantem, yang namanya berantem apelu. Saudara tahu berantem apelu apa? Apelu, lu apa? Apelu, berarti sih kan? Apelu. Nah kita sebagai anak Tuhan harusnya terjadi yang namanya perubahan. Woi, biasanya woi apa lu berubah saudara. Woi, God bless you. Ya, berubah saudara. Kenapa? Terjadi pemulihan dalam hati kita, amin. Ya, makanya apa? Karena kita belajar bahwa iman, pengharapan, kasih. Kesel sih, sebel sih, tapi tahu gak sih saudara? Ternyata keadaan yang gak baik bikin kita jadi lebih baik terkadang. Saudara tahu kopi tubruk saudara? Siapa yang tubruk saudara? Kopi tubruk itu kopi yang banyak ampasnya. Dan biasanya kalau kita mau minum kopi tubruk, tunggu ampasnya turun. Pertanyaan buat kita semua. Gimana caranya supaya ampas itu naik lagi? Diaduk, digoncang, betul? Demikian juga dengan kehidupan kita. Ada begitu banyak ampas yang sudah mengendap di hati kita. Itu kenapa perlu goncangan untuk menunjukkan kondisi hati kita. Itu kenapa dalam Yohanes 15 ayat 2 dikatakan apa begini saudara. Barang siapa yang sudah berbuah, dia tetap akan dibersihkan supaya lebih banyak berbuah. Adanya masalah apa untuk menggoncang? Oh ternyata saya ini gak sepercaya itu sama Tuhan. Oh ternyata saya selama ini cuma pencitraan. Oh saya ternyata masih punya kebencian sama orang. Makanya kalau saudara di tempat ini pun, di sini bukan sumber kasih. Tuhan itu sumber kasihnya. Jangan salah ekspektasi. Namanya ketemu orang, pasti ada lemahnya. Jangan dikit-dikit pahit, dikit-dikit pahit. Kamu orang atau pare? Loh saudara, gak ada yang sempurna. Justru ketidaksempurnaan kita ini ketika jadikan Kristus sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan, kita saling disempurnakan satu dengan yang lain. Bukankah untuk belajar kasih kita perlu disakiti? Bukankah untuk belajar beriman sama Tuhan harus ada goncangan? Bukankah kalau kita berpengharapan sama Tuhan perlu ada namanya situasi yang di luar kendali kita? Ternyata keadaan yang tidak baik itu membuat kita jadi lebih baik di dalam Tuhan. Amin. Nah kita lihat, kalau saudara perhatikan, itu apa yang Tuhan katakan melalui Paulus kepada jemaat Korintus. Nah kita akan lihat apa yang Tuhan katakan kepada jemaat Efesus melalui Rasul Yohanes. Dalam Wahyu 2 ayat yang kedua, dibilang begini saudara. Aku tahu segala pekerjaanmu. Ini kata Tuhan loh. Aku tahu segala pekerjaanmu. Baik jeripayamu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat. Bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta. Ini luar biasa jemaat Efesus. Mereka apa? Mereka berjeripayah, mereka tekun dalam Tuhan. Bahkan mereka bisa buktikan, di zaman itu ada orang yang mengatakan mereka rasul, tapi ternyata bukan rasul. Kalau zaman sekarang mungkin kita bisa buktikan, oh ini orang yang bawa ajaran Kristen progresif. Ini salah. Dan memang benar salah itu, amin. Ya. Kita bisa buktikan, itu salah. Tapi ayat yang ketiga lihat selanjutnya. Dikatakan begini juga. Dan engkau tetap sabar. Ini luar biasa saudara. Sabar menderita oleh karena nama Yesus. Dan gak pernah kenal lelah. Ini mereka benar-benar mempraktekkan lagu yang sangat terkenal dari zaman dulu. Jangan lelah, bekerja adil. Ini luar biasa ini orang. Jemaat di Efesus luar biasa. Mereka sabar, mereka menderita. Ya untuk Tuhan dan gak pernah kenal lelah.
Luar biasa ini orang-orang. Tapi perhatikan, ayat yang keempat. Namun demikian, aku mencela engkau. Karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Perhatikan baik-baik. Dalam kacamata kita bisa lihat nih orang jemaat di Efesus ini luar biasa. Mereka melayani gak pernah lelah. Mereka sabar menderita demi Tuhan. Untuk nama Tuhan. Bahkan mereka bisa buktikan ada ajaran-ajaran yang salah. Tapi ternyata segala apa yang mereka lakukan itu. Mereka bisa lakukan semuanya. Tapi ternyata mereka meninggalkan kasih yang semula. Artinya apa saudara? Tuhan mau iman, pengharapan, kasih ini berjalan berbarengan. Saudara begini, bicara tentang kasih yang semula, aku rasa begini. Kalau saudara lihat apa yang jemaat Efesus lakukan, kita bisa bilang, ini jemaat Efesus luar biasa loh. Ini kayaknya indikator kasih mula-mulanya ada di mereka. Tapi kenapa Tuhan tegur kepada jemaat Efesus? Karena bicara tentang kasih yang mula, kasih yang semula, ini bukan fokusnya pada tindakannya, tapi pada motivasi hatinya. Saya percaya begini, kita semua pernah mengalami kasih mula-mula. Amin. Kita mungkin punya cerita yang berbeda-beda, tapi saya percaya begini, kita punya gairah yang sama. Motivasi hatinya yang sama. Apa itu? Waktu kita lagi kasih mula-mula, Tuhan yang utama. Tuhan yang segalanya, Tuhan pusat dari pelayanan kita. Bangun pagi gak perlu pakai alarm, saat teduh. Mau ke gereja ada hujan, terabas. Mau pelayanan gak dipuji gak apa-apa. Tapi dalam perjalanannya, ketika orang gak terima, orang gak puji, kita udah mulai tersinggung. Padahal waktu kita kasih mula-mula, Tuhan itu yang utama. Tuhan itu segalanya. Makanya kita jangan terjebak di sini saudara. Bicara tentang kasih yang mula-mula, sekali lagi, bukan berarti tindakan-tindakan itu kita harus gak perlu tiru, gak perlu lakukan. Itu perlu kita lakukan. Tapi motivasi kenapa kita melakukan itu, kembali lagi waktu kita dalam kasih mula-mula kita. Ya saudara, waktu saudara kasih mula-mula gimana? Tuh saat itu gak usah dipaksa, betul? Bangun tuh datang sama Tuhan, datang ke gereja, gak diapresiasi ya gak apa-apa ya gak sih? Datang sendiri di belakang, cuma nangis sama Tuhan, dekat sama Tuhan, baca firman, dengar firman. Kita benar-benar all out, kenapa? Tuhan utamanya, Tuhan pusatnya. Tapi dalam perjalanan entah kenapa, bukan Tuhan lagi yang menjadi yang utama dalam kehidupan kita. Makanya kita perlu kembali lagi, berjalan beriringan. Ada iman, pengharapan, kasih. Gak bisa iman dan pengharapan saja. Tapi kasih harus ada dalam kehidupan kita. Amin saudara. Nah, kalau tadi Paulus sudah sampaikan kepada jemaat Korintus, ya melalui Rasul Yohanes juga disampaikan apa yang apa yang Tuhan sampaikan kepada jemaat di Efesus. Ini Yesus sendiri yang ngomong, saudara. Kita lihat dalam Matius 7 ayat 22. Ya, Matius 7 ayat 22 bilang begini, pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Ini luar biasa saudara. Bahkan apa yang orang-orang lakukan ini adalah sebuah indikator orang-orang percaya. Kita lihat ayatnya dalam Markus 16 ayat 17 sampai 18 bilang begini. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Sedap. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Indikator tanda orang percaya, betul? Tapi perhatikan baik-baik. Apa yang Yesus katakan kepada orang-orang yang lagi melakukan ini. Next slide. Dia bilang begini. Di ayat yang ke-23 dia bilang begini. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyala daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Agak kontradiksi, agak paradoks. Saya coba jelaskan ini saudara. Bukan berarti bernubuat gak penting, bukan berarti doakan orang gak penting, tapi ada kata kunci di kitab Matius di sini. Dikatakan begini, aku tidak pernah mengenal kamu. Kata kuncinya di situ.
Kata mengenal dalam bahasa Yunaninya menggunakan kata ini, ginosko. Artinya begini, orang-orang ini mereka bisa melakukan banyak untuk Tuhan, tapi ternyata mereka nggak punya keintiman dengan Tuhan. Bahkan kata ginosko secara hurufiahnya artinya lebih dalam lagi. Artinya apa? Seperti hubungan suami istri yang lagi hubungan intim. Demikianlah yang Tuhan inginkan antara kita dengan Tuhan. Ada keintiman di sana. Kita pikir setelah pelayanan kita udah gak perlu belajar mengenal Tuhan terus. Kalau buat suami istri, kalau kita mengenal pasangan kita aja seumur hidup mau mengenal dia. Manusia yang terbatas, yang gak sempurna, kita berusaha kenal seumur hidup. Gimana dengan Tuhan yang sempurna? Makanya jangan heran, dalam perjalanan kita, yang harusnya jadi hamba Tuhan malah jadi hambatan Tuhan kan? Yang harusnya mempermuliakan Tuhan malah mempermalukan Tuhan kan? Yang harusnya menjadi perpanjangan tangan Tuhan malah jadi batu sandungan. Kenapa? Kita berhenti bertobat, kita berhenti mengenal Tuhan. Padahal Kolose 3 ayat 10 katakan begini, dan telah mengenakan manusia baru yang terus menerus diperbarui untuk mencapai gambar kaliknya. Pertobatan itu bukan monumen di masa lalu. Pertobatan adalah segala yang kita melakukan sepanjang waktu. Setiap hari kita bertobat, saudara. Setiap hari, aduh pikiran kita ini liciknya minta ampun, hati kita apalagi. Kalau John Calvin bilang ini pabrik berhala hati kita. Makanya bertobat apa? Harus setiap hari. Makanya Tuhan katakan kepada orang-orang yang kasih list pelayanan, keren banget ya. Tuhan, aku sudah bernubuat demi nama-Mu, aku lakukan banyak mujizat demi nama-Mu. Kata Tuhan gini, aku gak kenal kamu. Kenapa? Mereka melakukan itu, mereka pelayanan untuk Tuhan, tapi gak punya waktu bersama dengan Tuhan. Makanya saudara, kalau saudara perhatikan kisah Maria dan Marta, ini kisah yang sangat terkenal kan sih? Waktu Marta lagi sibuk melayani untuk Tuhan, itu keren banget loh saudara. Salah gak sih apa yang dilakukan Marta? Gak salah. Tapi perhatikan konteksnya. Konteks saat itu, apa yang terjadi? Yesus lagi ngobrol. Kalau ngobrol ya didengar. Kalau Yesus lagi lapar dan gak mau ngobrol, kira-kira siapa yang benar? Marta. Maria, lu ngapain di sini? Bantuin Marta. Sih. Melakukan untuk Tuhan itu baik, tapi harus berbarengan dengan hubungan intim dengan Tuhan. Seringnya dalam perjalanan kita bersama dengan Tuhan, kita sibuk banyak minta sama Tuhan. Lupa untuk berdiam diri bersama dengan Tuhan. Kenapa? Yang paling kita butuhkan itu adalah pribadi Tuhan. Makanya aku pernah bilang begini, terkadang bukan badai yang Tuhan tenangkan, tapi diri kita yang Tuhan lagi menangkan dan tenangkan. Tenang nak, badai itu gak ada apa-apanya dengan kehebatanku. Enggak Tuhan, aku takut, aku khawatir. Emang masalah ada yang bisa kalahkan Tuhan? Makanya aku punya statement tentang masalah. Masalah adalah masanya Allah memanifestasikan kuasanya. Tapi kenapa kita melihat kok masalah seakan-akan lebih besar dari Tuhan? Karena kita lebih intim dengan masalahnya, bukan dengan pribadi Tuhan. Kalau saudara kenal seseorang, saudara akan tahu dia akan jaminkan masa depan buat saudara. Kalau misalnya ingin contoh, misalnya saudara jalan misalnya dengan presiden. Ya, saudara jalan, entah kenapa keyakinan saudara taruh karena saudara jalan dengan dia. Kalau sekarang kan presiden masih Jokowi ya. Saudara jalan sama Jokowi, ya saudara kayak, ini jalan sama Jokowi nih. Ya gak sih? Kenapa? Karena, jalan sama orang nomor 1 Indonesia. Ya jalan sama misalnya orang yang punya pengaruh. Saudara jalannya beda. Kenapa? Saudara tahu saudara jalan dengan seseorang yang punya pengaruh. Saudara, siapapun di dunia ini gak bisa kalahkan Tuhan. Kalau saudara membangun hubungan dengan Tuhan dan saudara kenal Tuhan, kira-kira jalan saudara gimana? Masalah ada tapi saya tahu Tuhan ada bersama-sama dengan saya. Kenapa kita takut, kenapa kita khawatir? Karena kita membayangkan masa depan tanpa Tuhan di dalamnya. Kenapa kita khawatir, kenapa kita takut? Karena kita gak percaya Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Kenapa kita takut, kenapa kita khawatir? Kenapa kita gak kenal Tuhan kita? Tapi kalau kita kenal dia, iman, pengharapan, kasih dibangun di sana. Dan kita akan jalan bahwa ada God confident di hatiku. Ini bukan lagi tentang percaya diri. Ini tentang percaya Tuhan.
Kalau percaya diri saudara, lihat diri saudara terus, aduh banyak lemahnya, banyak kurangnya, keadaan kita selalu terbatas. Tapi kalau saudara percaya Tuhan, Tuhan tak terbatas. Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Amin. Jadi kepada jemaat Korintus Tuhan ingatkan, iman, pengharapan, kasih itu harus ada. Sama juga kepada jemaat Efesus disampaikan juga, iman, pengharapan, kasih harus ada. Kasih mula-mula jangan hilang. Kepada orang-orang yang kasih list pelayanan mereka kepada Tuhan pun Tuhan sampaikan, itu semua baik, tapi mereka baik-baik. Jangan sampai lupa hubungan intim dengan Tuhan. Makanya aku simpulkan seperti ini saudara. Next slide. Ketaatan, next slide, tanpa keintiman. Sama dengan begini, kita mencintai perintah Tuhan saja, tapi enggak mencintai pribadi Tuhan. Kenapa? Yang kita mau cuman perintahnya aja. Enggak mau keintiman. Saudara kalau sayang sama orang, saudara mau terus bareng-bareng kan? Yang kedua, keintiman tanpa ketaatan sama dengan apa? Kita hanya mencintai pribadi Tuhan, tapi enggak dengan perintahnya Tuhan. Biasanya orang kayak gini kalau acara worship night saudara, datang terus. Kenapa dia senang dalam hadirat Tuhan? Tapi disuruh mengampuni enggak mau. Disuruh taat enggak mau, disuruh berkata mau. Hanya mencintai pribadi Tuhan tapi enggak dengan perintahnya Tuhan. Dan buat kita semua saat ini, kita mau menghidupi bersama-sama keintiman dan ketaatan ini. Artinya apa? Kita mencintai pribadi Tuhan dan juga mencintai perintah Tuhan. Dan iman, pengharapan, kasih akan selalu ada dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan buat kesempatan yang Tuhan berikan kepada setiap kami. Mungkin terdengar kami gak enak mungkin karena daging kami tersayat-sayat, rasa nyaman kami itu kayaknya lagi mau diambil. Tapi gak apa-apa Tuhan, selama kami bertumbuh dalam iman, selama kami aman di dalam Tuhan, kami mau melakukan perintah Tuhan. Kami bersyukur buat firman-Mu hari untuk Tuhan ingatkan kepada setiap kami, bahwa Engkau Tuhan yang gak pernah menyerah. Ada nafas yang kami hela saat ini, bukti bahwa Tuhan belum selesai, bukti bahwa Tuhan belum menyerah. Masih banyak apa yang ingin Tuhan kerjakan dalam kehidupan kami, itu Tuhan ingin selesaikan. Dan Engkau adalah inisiatornya Tuhan. Engkau memulai segala dalam kehidupan kami. Kami minta ampun, kami minta maaf Tuhan. Kalau dalam perjalanannya kami sering abai. Kami ingat waktu kami punya kasih mula-mula bersama-sama dengan Tuhan. Tuhan yang utama, Tuhan yang segalanya. Orang gak anggap, orang gak terima, orang gak puji, buat kami gak masalah. Karena kami tahu Tuhan terima. Tuhan sudah bangga kepada kami dan cintanya Tuhan itu cukup buat kami. Maafkan kami Tuhan kalau dalam perjalanannya pada akhirnya hati kami udah mulai tergeser. Gak lagi fokus sama Tuhan. Gak lagi berpusat sama Tuhan. Kami bisa membangun iman kepada orang lain atau kami punya iman. Kami bisa membangun pengharapan kepada orang lain. Bahkan kami punya pengharapan sama Tuhan. Tapi kami kok gak punya kasih. Itu kenapa Tuhan mengingatkan kepada jemaat Korintus. Jangan lupakan kasih. Iman, pengharapan itu baik. Tapi kasih jangan dilupakan. Karena semuanya kalau kita lakukan dengan iman, dengan pengharapan kalian, tapi kalau nggak punya kasih, semuanya sia-sia. Tuhan ingatkan juga kepada jemaat yang ada di Efesus. Mereka melakukan banyak untuk Tuhan, nggak pernah kenal lelah melakukan banyak untuk Tuhan. Tapi mereka meninggalkan kasih yang semula, di mana Tuhan dijadikan segalanya. Tuhan dijadikan pusat dalam pelayanan mereka. Demikian juga Yesus menyampaikan kepada orang-orang yang kasih list ketaatan mereka sebagai indikator orang percaya. Tapi Yesus katakan, aku mencela engkau karena aku tidak mengenal engkau. Pergilah, engkau yang membuat kejahatan. Bukan berarti ketaatannya itu gak penting, tapi ternyata Tuhan melihat keintiman itu juga harus ada dalam ketaatan kita. Tuhan, kami bertobat bersama hari ini. Kalau kami terlalu ngeyel, terlalu angkuh, terlalu sombong, yang selalu mengeraskan hati kami, merasa kami lebih besar, atau bahkan kami merasa kecil Tuhan. Padahal salib Kristus harusnya cukup buat kami untuk menyadarkan kami. Penerimaan yang paling kami butuhkan sudah kami terima di karya salib Yesus. Kami telah diselamatkan karena anugerah, karena kasih karunia Tuhan. Kami diubahkan status kami menjadi anak semua karena Tuhan. Maka saat ini kami bisa panggil Engkau Abba Bapa. Semuanya karena kasih-Mu Tuhan yang Engkau sudah berikan kepada setiap kami. Ajar kami Tuhan untuk bisa meresponi firman-Mu pada hari ini. Untuk tetap
menghidupi ketaatan kami, dan juga menghidupi keintiman bersama dengan Tuhan. Karena yang paling kami butuhkan di dalam kehidupan ini adalah pribadi Engkau Tuhan. Kalau hari ini kekhawatiran, ketakutan sering muncul dalam kehidupan kami, itu adalah undangan dari Tuhan sebenarnya. Ternyata kami gak sekenal itu sama Tuhan. Kalau presiden aja waktu kami kenal dia adalah presiden, kami benar-benar yakin akan masa depan kami, akan waktu kami jalan, postur hati kami berubah. Tuhan, Engkau jauh dari segalanya. Engkau jauh lebih hebat dari siapapun. Kalau kami takut, kami khawatir, berarti kami belum kenal Engkau. Kami minta maaf akan itu Tuhan. Kami bertobat. Kami mau membangun pengenalan akan Tuhan ini setiap hari Tuhan. Setiap hari Tuhan kami mau mengenal Engkau. Dan undangan itu selalu ada dan selalu kami pegang. Karena Tuhan gak pernah ambil undangan itu untuk datang kepada Tuhan. Bahkan kesalahan kami, dosa kami gak bisa menghalangi kasih Tuhan yang Tuhan berikan kepada setiap kami. Kami mau Tuhan mengenal Engkau lebih lagi, lebih dalam lagi. Thank you. Thank you. Mari saudara ambil waktu 2 menit ke depan untuk responi firman yang hari ini kita dengar. Datang kepada Tuhan, akui kalau yang perlu diakui. Banyak hal yang kita bisa manipulasi manusia, kita bisa tipu manusia, tapi tidak di hadapan Tuhan. Dia maha tahu, dia omniscience, dia maha tahu. Dan juga dia adalah Tuhan yang maha pengasih. Roh Kudus, kami minta hari ini Engkau expose kondisi hati kami. Mungkin masih banyak hal-hal gelap dalam hati kami yang kami coba sembunyikan dengan kesekuatan kami. Kami pura-pura kuat, atau kami sok kuat, atau kami sembunyikan dengan hahihi kami. Tapi sebenarnya hati kami lagi hancur, lagi rapuh, lagi menyembunyikan segala sesuatu. Dan di hadapan-Mu kami gak bisa sembunyikan itu Tuhan. Kami akui di hadapan-Mu saat ini. Roh Kudus, insafkan kami. Ini hati kami, ini kondisi kami Tuhan. Kami akui di hadapan. Mari saudara ambil waktu 2 menit ke depan untuk berdoa kepada Tuhan secara pribadi. Alami kasih-Nya. Terima kasih-Nya. Tuhan, terima kasih. Ingatkan kami setiap hari, bahkan ketika ada keadaan yang di luar ekspektasi kami. Ingatkan kami bahwa terkadang keadaan yang gak baik, itu baik buat kami. Untuk membentuk setiap kami, untuk gak andalkan lagi kepada keadaan atau kepada manusia. Karena keadaan manusia itu labil, bisa berubah-ubah. Tapi Engkau Tuhan yang stabil, yang gak berubah-ubah. Dulu, sekarang, sampai selamanya. Materaikan Tuhan firman yang sudah kami dengar pada hari ini. Kami percaya benih kebenaran ini tidak akan kembali dengan sia-sia. Benih kebenaran ini kami percaya telah tertanam, berakar dan bertumbuh dan berbuah untuk kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan juga mengucap syukur kepada-Mu. Haleluya. Amin.
untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah-Nya. Mari kita bangkit berdiri semua. Sebab hari ini Tuhan adakan syukurlah dirimu. Sebab malam ini, Sebab malam ini Tuhan adakan syukur bagimu. Syukur bagimu. yang bersyukur kepada Tuhan, beri sorak-sorai yang dahsyat buat Allah kita. Dan katakan, terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu. Terpujilah nama Tuhan. Kita punya pengharapan, kita punya iman, dan menuju kepada kasih yang sempurna dari Tuhan Yesus. Dan hanya bisa kita capai melalui keintiman kita plus ketaatan kita kepada Tuhan. Amin. Tidak hanya intim saja, tapi tidak taat. Tidak hanya taat saja, tapi tidak intim. Dua-duanya. Maka kita akan mencapai kasih yang kekal dari Allah Bapa Surga untuk kita sampaikan kepada semua orang, yang menjangkau banyak orang melalui kasih kita. Mari kita berdoa untuk hambanya Bapak Riko yang sudah Tuhan kirim untuk memberkati kita sore hari ini beserta istri Tuhan. Engkau memberkati pelayanannya sebagai gembala, Engkau memberkati keluarganya, Engkau memberkati keluar masuknya. Tuhan, kemanapun Engkau utus hamba-Mu ini menjadi berkat dimanapun dia berada. Berikan suatu tudung kepadanya ya Tuhan, perlindungan, hikmat, marifat, sehingga banyak orang boleh dimenangkan bagi kemuliaan nama Tuhan saja. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan sore hari ini kami akan kembali ke rumah tangga kami masing-masing. Kiranya Tuhan terus menyertai kami di dalam roh-Mu Tuhan, sehingga kami tidak akan terpengaruh oleh keadaan sekeliling kami, tetapi kami akan tetap teguh kuat di dalam iman kami, selalu intim dengan Tuhan dan memperkatakan iman percaya kami, harapan kami kepada Yesus melalui Roh Kudus yang kuat dan dahsyat hari-hari ini. Terus setia kepada Tuhan di dalam keadaan baik ataupun tidak baik. Mari siapkan hati kita untuk bawa pulang berkat Tuhan, yaitu damai dan sejahtera Tuhan yang berlimpah-limpah, kasih dan anugerah yang dahsyat dari Allah Bapa di surga, dan teruslah berjanji makin hari makin intim dengan Tuhan di dalam rohnya hari ini sampai Tuhan datang kembali. Tetap setia. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus berkati. Selamat hari Minggu. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara boleh bersatu dulu sejenak. Ibadah sore malam hari ini telah selesai. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.